Presiden Jokowi bisa melihat ini, mendengar ini. Jangan sampai ada lembaga di sini, Presiden sudah minta kita produk dalam negeri, tahu-tahu ada lembaga yang memperhambat, memperlambat, mempersulit lahirnya inovasi-inovasi baru. Kalau kita punya kemauan politik, seperti Pak Jokowi katakan, kita kerja. Tapi kalau ibu seperti ini, berarti keinginan presiden tidak ibu kerjain. Kalau ini bisa diproduksi di Indonesia, biayanya pasti lebih murah, efisien, distribusinya jelas, dan semua terukur. Apakah dengan cara mempersulit orang untuk menyelesaikan penelitian itu etis? Etis enggak? Dan sudah terjadi, ada beberapa penelitian kita yang dikerjakan di luar negeri karena di Indonesia dipersulit. Karena saya ikuti juga dari mulai dari karya sampai hari ini, itu yang saya dari tadi bilang, ini kita nih bertele-tele ini. Tadi dari Prof. Amin tadi sudah mengatakan ini kan perbedaan protokol. Bagaimana platform A dicek pakai alat platform B atau sebaliknya? Itu tadi Prof. Amin sudah sampaikan tuh. Sebagai orang yang agak mengerti soal ini, saya coba meluruskan ya. Kita coba jangan lagi berputar-putar ya, berputar-putar untuk hal yang sebenarnya sederhana aja. Ini dilakukan, dibuka, tojo ini bisa dihentikan kalau memang ini memang tidak betul-betul tidak bisa diteruskan. Pokoknya di situ, Bu. Kalau ibu tidak berikan, nanti justru pertanyaan ada pada ibu dan Badan POM. Ini kan tinggal dibuka dan kemudian kalau memang dia kata di stop. Apa susahnya sih? Dari kita berputar-putar ini, semua materi bisa dijelaskan. Catatan Badan POM bisa dijawab bahkan oleh dua orang yang netral di sini, Prof. Amin dan juga Prof. Nidom. Justru kalau Bu Penny seperti ini, semua persepsi sekarang menuju pada Bu Penny dan Badan POM. Ada apa sebenarnya ini terjadi? Untuk soal yang sesederhana ini kita sudah ngomong dari pagi sampai malam hari ini, tidak juga bisa mengatakan ada political will Badan POM. Ini kan ada political will, Bu. Kalau kita punya kemauan politik, seperti Pak Jokowi katakan, kita kerja. Tapi kalau ibu seperti ini, berarti keinginan presiden tidak ibu kerjain. Itu aja intinya, Bu. Presiden maunya seperti ini, Badan POM kok tidak memberikan semacam sebuah political will untuk membantu proses ini? Kalau memang mau fair, yang kemarin jangan kasih izin darurat, tunggu dulu baru kasih izin kalau mau fair. Ini sudah selesai, nggak ada orang yang mati, nggak ada orang yang lumpuh, nggak ada orang pingsan, nggak ada orang yang paling-paling kalau saya baca itu ada yang kena garuk-garuk aja, gak gatal dikit. Ya nggak aman kan berarti? Apa masalahnya untuk di tahap kedua? Ini udah nyata. Bu Feni tadi ngomong, bukan Bu Feli, Bu Penny. Bu Penny ngomong apa tadi? Oh, saya bukan ahli ini, bukan ahli ini. Yang ahlinya kan udah ini para peneliti. Saya tanya ini ya, integritas para peneliti, apakah para peneliti kita ini mau menjatuhkan bangsa ini dari hasil penelitian mereka, ya kan? Mau menghabisi kita dengan penelitiannya, atau justru sebaliknya, malah justru mau memberikan sesuatu yang kontributif bagi bangsa ini? Jawaban saya pasti memberikan sesuatu yang kontributif. Ini konsekuensinya besar, saudara Pak Menteri, konsekuensinya besar. Kalau ini bisa diproduksi di Indonesia, biayanya pasti lebih murah, efisien, distribusinya jelas, dan semua terukur. Apalagi nama kita, bangsa Indonesia. Ini kan saya sering ngomong di forum-forum rapat seperti ini. Main bola kita sering kalah. Sekarang main badminton saja karena sudah kalah terus kita sekarang nih. Padahal badminton itu punya kita mestinya. Ya kan, sekarang udah Denmark yang main. Ya kan? Malah sekarang India udah pandai main badminton. Dulu mereka nggak pandai. Sekarang mana lagi kebanggaan kita? Coba saya tanya. Paling-paling lomba fisika itu apa namanya itu? Yang olimpiade fisika itu. Paling itu aja. Sisanya apa? Kita ini tempat orang dagang. Mulai dari bangun sampai tidur lagi, tidur dan bangun lagi, semua barangnya kita beli dari luar negeri. Datanglah ke mall-mall itu, lihat di situ semua. Mungkin Presiden Jokowi kemarin sampai menyatakan kurang lebih ya bencilah dengan produk luar negeri, mungkin karena itu. Ini Badan POM kelihatannya lebih senang dengan barang luar negeri. Mudah-mudahan Presiden Jokowi bisa melihat ini, mendengar ini. Jangan sampai ada lembaga di sini, Presiden sudah minta kita produk dalam negeri, tahu-tahu ada lembaga yang memperhambat, memperlambat, mempersulit lahirnya inovasi-inovasi baru dalam bidang penelitian dan pengetahuan di Republik ini. Mana lagi coba? Kampus-kampus seperti Undip itu harus diberi tempat. Tunjukkan dirinya ke dunia internasional. Coba bayangin kalau mereka berhasil ini, berapa
Berapa banyak peneliti luar negeri yang akan datang ke Undip untuk belajar. Sekarang kan kita yang belajar ke luar negeri yang banyak. Kita berobat ke luar negeri, kita kasih uang ke luar negeri. Orang datang ke Penang, datang ke Singapura, datang kemana? Kenapa kita ini? Karena ini nih. Kenapa ini dipersulit? Saya tidak tahu apa alasannya. Mestinya sekarang coba ditanya, kalau mau ada solusi, mau dikeluarkan enggak ini? Uji di rapat ini harus jelas. Coba ditanya sama Badan POM, mereka akan mengeluarkan enggak uji klinisnya, enggak apa PPUK namanya itu ya. Biar jelas, kalau memang enggak dikeluarkan lagi, biar tahu seluruh republik dan dunia ini bahwa Indonesia menutup penelitiannya dengan alasan tadi etika itu. Nanti saya tanya Bu Rizka, apa namanya definisi etika? Ibu tahu nggak berapa jenis etika? Saya itu belajar filsafat sampai ke Amerika. Saya tahu. Saya belajar filsafat. Ini soal belajar etika apa segala macam. Etika itu satu ranah di dalam pelajaran filsafat itu. Etika dan estetika dalam satu rumus dan satu ranah tertentu. Nanti kita bicara soal etika ini panjang nama saya ini. 4 semester. Mau nggak kita mainkan ini? Kan nggak selesai. Apakah dengan cara mempersulit orang untuk menyelesaikan penelitian itu etis? Etis enggak? Makanya saya minta Ibu Ketua tolong ditanya sama Ibu Penny, mau dilanjutkan enggak nih? Dikasih izin enggak? Jangan sampai para peneliti nanti diundang orang ke Jerman, mereka buat di sana. Dan sudah terjadi, ada beberapa penelitian kita yang dikerjakan di luar negeri karena di Indonesia dipersulit. Banyak. Jangan sampai itu terjadi. Usul saya kesimpulan diganti dengan bunyi begini, bahwa Komisi 9 DPR RI mendesak atau meminta kepada pimpinan DPR RI untuk menyampaikan hasil keputusan rapat kita langsung kepada Presiden. Itu mengikat tuh. Nanti kita audiensi dengan pimpinan DPR biar kita rame-rame dan didampingi oleh Komisi 9. Ketemu Presiden aja biar kita bongkar ini semua. Ini kan Presiden baru ngomong, kita harus berdiri di kaki sendiri. Saya gitu, kalau memang nggak mau nih kesimpulan seperti ini, ya udah itu aja. Kan ini kan sudah mandatori, bukan mandatori banget ya. Pokoknya ya artinya ya segeralah gitu loh. Karena tadi ya hanya miskomunikasi kok. Ini Prof Amin masih ada orangnya nih. Prof Amin mengatakan ini hanya miskomunikasi saja yang bisa diselesaikan. Gitu loh. Kenapa kok masih diperlambat? Saya minta pimpinan tegas hari ini, putusan ini kalau perlu rapatnya tutup sekarang aja. Sudah buat kesimpulannya, memerintahkan pada pemerintah untuk menyelesaikan inovasi ini dalam bidang pengembangan vaksin COVID-19 ini yang disebut dengan vaksin Nusantara ini.